Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai keterampilan untuk mengembangkan diri sebagai pemimpin sebagai salah satu tugas mata kuliah leadership untuk jurusan S1 Manajemen Ganjil FEB Unila. Pun anggota kami, yang pertama ada Kak Fitratul Fadila, yang kedua ada saya sendiri Ayu Fitrilinarti, yang ketiga ada Felin, yang keempat ada Nabela Ayu, yang kelima ada Cindy Melia, yang keenam ada Muhammad Fatan, dan yang terakhir ada Ninda Kurniawati. Pertama, yaitu 90 hari pertama sebagai pemimpin. Posisi pemimpin dalam 90 hari pertama sangat menegangkan dikarenakan tekanan dan bertanggung jawab atas produk atau layanan yang mungkin berada di luar bidang keahlian langsung. Meskipun 3 bulan pertama memberi para pemimpin peluang unik untuk melakukan transisi yang mulus, melukiskan gambaran masa depan yang menarik, dan mendorong perubahan organisasi, tetapi terlalu banyak pemimpin baru yang tersandung selama periode waktu kritis ini. Berikut ini adalah roadmap untuk membantu orang melakukan transisi yang berhasil ke posisi kepemimpinan baru. Penting untuk diperhatikan bahwa roadmap orientasi yang dikembangkan oleh Rolik dan Chorley difokuskan pada perekrutan eksternal. Berikut ini yaitu figur 3.1 yang merupakan New Leader Onboarding Roadmap yang terdiri dari sebelum Anda memulai, hari pertama, 2 minggu pertama, 2 bulan pertama, dan bulan ketiga. Sebelum Anda memulai, orang yang ingin pindah ke peran kepemimpinan melakukan banyak persiapan untuk proses wawancara. Kandidat harus membaca sebanyak mungkin bentuk organisasi dengan meninjau situs web, laporan tahunan, siaran pers, dan literatur pemasaran. Wawancara informasional ini akan membantu kandidat mempelajari lebih lanjut tentang sejarah dan budaya organisasi serta memberikan wawasan tambahan tentang posisi yang kosong. Kadang-kadang selama proses wawancara, kandidat juga harus mencari jawaban atas 5 pertanyaan, yaitu mengapa organisasi mencari karyawan luar untuk posisi tersebut, apa yang bisa membuat fungsi atau tim yang dipimpin lebih efektif, apa yang sedang dikerjakan dalam fungsi atau tim yang akan dipimpin, apa yang saat ini tidak berfungsi dalam fungsi atau tim yang akan dipimpin, serta bagaimana dengan fungsi atau tim yang membuat pewawancara tetap terjaga di malam hari. Yang kedua yaitu hari pertama. Pemimpin baru memiliki 2 tugas penting pada hari pertama bekerja, yaitu bertemu atasan baru dan tim baru mereka untuk membahas beberapa hal dalam pertemuan ini. Antara lain, mengidentifikasi tujuan utama, metrik dan proyek penting tim, memahami pandangan atasan tentang kekuatan dan kelemahan tim, bekerja melalui jadwal pertemuan dan gaya komunikasi, yaitu bagaimana, kapan, dan tentang apa atasan ingin diberitahu, dan yang terakhir yaitu berbagi rencana untuk hari itu dan beberapa minggu ke depan. Yang ketiga yaitu 2 minggu pertama. Para pemimpin baru akan mengadakan pertemuan 4 mata dengan anggota tim kunci. Pertemuan ini biasanya berlangsung dari 2 hingga 3 jam dan beberapa pertanyaan penting yang perlu diajukan. Tujuan utama pertemuan ini yaitu untuk 1. Belajar sebanyak mungkin, 2. Mengembangkan hubungan, dan yang ketiga menentukan sekutu di masa depan. Poin yang keempat yaitu 2 bulan pertama. Setelah putaran awal pertemuan mereka dengan atasan, rekan kerja, dan bawahan langsung, para pemimpin baru perlu menghabiskan 6 minggu ke depan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, menentukan arah, dan menyelesaikan struktur dan staf yang sesuai untuk tim. Beberapa tugas yang harus dilakukan selama waktu ini termasuk mengumpulkan informasi benchmarking dari organisasi lain, bertemu dengan pelanggan, dan pemasok eksternal utama, dan jika sesuai bertemu dengan mantan pemimpin tim. Yang terakhir yaitu bulan ketiga. Pada titik ini dalam masa jabatan pemimpin baru, dia telah mengembangkan visi dan masa depan dan dapat mengartikulasikan bagaimana tim akan menang, mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana setiap perubahan yang diperlukan, dan menetapkan ekspektasi yang jelas untuk anggota tim. 2 acara besar untuk bulan ketiga adalah pertemuan dengan seluruh anggota tim dan pertemuan di luar kantor dengan para bawahan langsung, jika tim tersebut besar.
Tujuan dari pertemuan tim pertama adalah agar pemimpin baru berbagi apa yang dia pelajari dari siapa selama proses pengumpulan informasi, visinya tentang masa depan, struktur tim baru, dan model kepegawaian, harapannya untuk anggota tim, dan alasan untuk setiap perubahan tim. Dari pengalaman, para pemimpin dapat meningkatkan nilai pembelajaran pengalaman mereka dengan yang pertama, menciptakan peluang untuk mendapatkan umpan balik. Para pemimpin tidak boleh berasumsi bahwa mereka telah mengundang umpan balik hanya dengan mengatakan bahwa mereka memiliki kebijakan pintu terbuka. Dalam hal ini, kunci dari dialog yang konstruktif yaitu umpan balik tidak hanya mengungkapkan kebijakan tetapi juga dianggap dapat didekati dan tulis dalam penawaran tersebut. Yang kedua, melakukan peregangan 10%. Frasa 10% bentangan menyampaikan gagasan tentang upaya sukarela tetapi bertekad untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Ini serupa dengan latihan fisik, meskipun dalam konteks ini peregangan berarti memperluas perilaku seseorang dan otot hanya sedikit di luar zona nyaman. Yang ketiga, belajar dari orang lain. Para pemimpin belajar dari orang lain pertama-tama dengan menyadari bahwa mereka dapat belajar dari orang lain, yaitu mungkin tanpa jelas, tetapi pada kenyataan orang sering membatasi apa dan siapa yang mereka perhatikan. Cara lain para pemimpin dapat menambah pengalaman untuk kekayaan mereka dan melestarikan pembelajaran mereka adalah dengan membuat jurnal. Isi jurnal dapat mencakup komentar tentang kutipan yang berwawasan atau menarik, anekdot, artikel surat kabar, atau bahkan kartun lucu tentang kepemimpinan. Yang kelima, memiliki rencana pengembangan. Perkembangan kepemimpinan hampir pasti terjadi dengan cara dan jalur yang tidak sepenuhnya diantisipasi atau dikendalikan. Namun tidak ada alasan bagi para pemimpin untuk menghindari secara aktif mengarahkan beberapa aspek perkembangan mereka sendiri. Perkembangan adalah dengan melihat ke depan keterampilan baru apa yang dibutuhkan untuk berfungsi secara efektif di tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi atau dalam peran yang berbeda dari yang dimiliki pemimpin sekarang. Akhirnya para pemimpin dapat menggunakan tes psikologis formal dan kuesioner untuk menentukan apa kekuatan dan kelemahan relatif mereka sebagai seorang pemimpin. Kompetensi teknis ialah pengetahuan individu yang membantu mereka dalam melaksanakan tugas-tugas. Hal ini penting baik bagi leader maupun followers karena dengan kompetensi teknis yang baik, maka akan menunjang performa yang baik pula. Berikut merupakan 3 hal yang dapat untuk membangun kompetensi teknis. Yang pertama itu menguasai pekerjaan di seluruh aspek. Yang kedua tentu tidak cukup hanya menguasai, tapi kita juga harus menjadi ahli dalam aspek tersebut atau pekerjaan tersebut. Yang ketiga itu mencari peluang untuk menambah pengalaman, dalam artian dalam mengikuti seminar, pelatihan, dan lain-lain. Membangun hubungan efektif dengan atasan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu memahami dunia atasan. Memahami dunia atasan dapat dilakukan dengan memberikan kontribusi yang besar terhadap kesuksesan tim dengan mengakui dan melengkapi yang terbaik, kelemahan, dan pemahaman kendala dan keterbatasannya. Yang kedua yaitu beradaptasi dengan gaya atasan. Salah satu cara pengikut dapat beradaptasi dengan gaya atasan adalah dengan menjelaskan ekspektasi tentang peran mereka dalam tim, komite, atau kelompok kerja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara membangun hubungan yang efektif dengan rekan kerja. Hampir setiap orang membutuhkan bantuan rekan kerja seiring berjalannya waktu. Sejalan dengan hal ini, beberapa peneliti telah menyatakan bahwa persyaratan mendasar dari keefektivitas kepemimpinan adalah dengan kemampuan untuk membangun aliansi yang kuat dengan orang lain. Dan sekelompok rekan kerja umumnya memiliki pengaruh yang lebih besar serta dapat menyelesaikan lebih banyak hal daripada individu yang bekerja secara terpisah. Mengingat manfaat dari hubungan yang kuat dengan rekan kerja, berikut ini beberapa cara tentang menjalin dan memelihara hubungan yang baik dengan rekan kerja. Yang pertama yaitu kenali minat dan tujuan bersama. Salah satu cara terbaik untuk membangun hubungan kerja yang efektif dengan rekan kerja adalah dengan mengetahui minat, nilai, tujuan, dan harapan bersama. Untuk melakukannya, seseorang perlu terbuka dan jujur dalam mengkomunikasikan kebutuhan, nilai, dan tujuan dirinya sendiri,
serta bersedia untuk mengakui kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan orang lain. Yang kedua yaitu memahami tugas, masalah, dan reward rekan. Membangun hubungan kerjasama dengan orang lain bergantung pada pengetahuan mengenai jenis tugas yang dilakukan orang tersebut dalam perusahaan. Cara yang pertama yaitu dengan membantu setiap kali rekan kerja menghadapi masalah pribadi atau perusahaan. Dan yang kedua, orang cenderung mengulangi perilaku yang dihargai dan cenderung tidak mengulangi perilaku yang tidak dihargai. Cara yang ketiga yaitu mempraktikkan sikap teori Y. Ketika seseorang berasumsi bahwa orang lain kompeten, dapat dipercaya, bersedia bekerja sama jika mereka bisa, dan bangga dengan pekerjaan mereka, maka rekan kerja tersebut akan memandang orang itu dalam sudut pandang yang sama. Yang selanjutnya adalah pengembangan rencana. Pengembangan rencana ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah perencanaan pembangunan, merupakan tahap mengidentifikasi kebutuhan pengembangan rencana. Yang kedua, analisis data. Pada tahap ini, pelaku bisnis akan mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan pembangunan. Yang ketiga, memfokuskan kebutuhan. Kebutuhan pembangunan yang diprioritaskan dapat pada rencana pembangunan yang terfokus dan dapat dicapai. Yang keempat, meninjau rencana, merefleksikan pembelajaran dan memodifikasi atau memperbarui rencana yang sesuai. Dan yang terakhir, mentransfer pembelajaran. Pemimpin perlu membangun dan mengembangkan keterampilan delegasi untuk fase ini. Dengan analisis tugas, di mana analisis tugas ini terdapat 4 langkah. Yang pertama yaitu tujuan. Langkah pertama dalam analisis tugas adalah mengidentifikasi dengan jelas apa yang ingin dilakukan atau kemana para pelaku bisnis ingin pergi dan karir yang dilakukan. Langkah 2, kemampuan. Pemimpin yang baik akan mengenal diri mereka sendiri tentang kekuatan mana yang perlu mereka manfaatkan dan keterampilan apa yang perlu mereka kembangkan. Langkah ketiga ada persepsi, di mana persepsi adalah cara terbaik untuk memperoleh informasi dengan meminta umpan balik dari orang lain atau melakukan segala bekerja dengan umpan balik yang mampu saja. Langkah keempat adalah standar. Menyesuaikan diri pada standar yang tertera merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin. Sebuah analisis tentu memiliki sebuah cara standar. Yang kita lakukan pada kali ini adalah mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan pembangunan. Tujuan kuadran analisis gaps bersandar pada orientasi masa depan, yang artinya kuadran pada analisis gaps menanyakan kemana perlu pelaku bisnis akan pergi dan apa yang diharapkan oleh atasan atau organisasinya dari orang-orang yang terlibat di posisinya. Karena pelaku bisnis perlu meninjau informasi dan model gaps, mencari tema dan pola yang mendasari, menentukan perilaku, pengetahuan, dan pengamatan atau keterampilan apa yang penting untuk diubah atau dikembangkan pada perilaku ingin mencapai tujuan karirnya. Pimpinan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan prioritas tinggi, tetapi tidak menjelaskan apa yang perlu dilakukan oleh pemimpin untuk memenuhi kebutuhan ini. Langkah-langkah khusus untuk membuat rencana pembangunan berdampak tinggi adalah sebagai berikut. 1. Tujuan karir dan pengembangan objektif. Sasaran karir berasal langsung dari kuadran sasaran analisis gaps, yang mana merupakan kuadran yang menjelaskan tentang apa yang diinginkan atau apa yang ingin para perilaku bisnis lakukan dalam karirnya selama 10 tahun atau lebih di masa depan. Angka 2, kriteria sukses. Memperoleh keahlian teknis atau membuat perilaku yang diuraikan dalam tujuan pengembangan dapat menjadi langkah yang sulit dalam perencanaan pembangunan, terutama dengan keterampilan yang lebih lembut seperti mendengarkan, mengolah konflik, atau membangun hubungan dengan orang lain. Langkah 3, tindakan. Fokus dalam rencana mengembangkan harus pada hal-hal tindakan di tempat kerja yang spesifik yang akan diambil oleh praktisi kepemimpinan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan. Langkah 4, menentukan siapa yang harus dilibatkan dan menilai kembali tanggal, di mana langkah dalam rencana pengembangan ini akan melibatkan umpan balik. Langkah 5, pembagian tugas. Situasi ini memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka yang seringkali dipandang sangat bermanfaat untuk pembelajaran.
pemimpin mengetahui tugas potensial seperti gugus tugas, manajemen proyek, atau presentasi yang akan menentukan pengetahuan dan keterampilan yang para pelaku dibutuhkan untuk mengembangkan dan mempercepat pembelajaran. Angka 6. Sumber daya. Metode-metode ini umumnya menjelaskan langkah cara melakukan keterampilan atau perilaku tersebut yang mengekspresikan diri sendiri dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Angka 7. Dapat mengatakan di mana pelaku bisnis harus secara berkala meninjau pembelajaran dan kemajuan mereka dengan seorang rekan. Identitas mitra tidak penting selama para pelaku bisnis mengetahui pendapatnya dan situasi kerja dan rencana pembangunan. Kasus. Di sini kami mengangkat kasus Jack Ma, ketua dan juga pendiri Alibaba Group. Sama seperti kebanyakan pendiri dan CEO teknologi, meskipun dia adalah pendiri perusahaan besar, sebenarnya profesinya adalah mengajar, dan Jack Ma juga belum tahu cara membuat coding. Pertengahan tahun 2000-an, Alibaba terlibat dalam pertempuran sengit dengan Amazon, dan orang-orang biasa menyebut Jack Ma sebagai Crazy Jack sebagai hasil dari tujuan berani dan juga pendekatan pidatonya yang sangat bersemangat. Perusahaan ini memiliki situs web www.alibaba.com yang memungkinkan produsen memposting produk mereka di internet agar dapat dilihat oleh konsumen di seluruh dunia. Pada akhir Oktober 1999, perusahaan telah berhasil mengumpulkan investasi dari Goldman Sachs senilai 5 juta US dollar dan juga 20 juta US dollar dari SoftBank. Jack Ma juga telah melakukan sejumlah investasi di berbagai industri seperti investasi dalam film Mission Impossible Rogue Nation, merancang dan membuat divisi olahraga dengan mitra Cina lainnya, dan juga membuat portal online dengan department store Macy's di Amerika Serikat. Alibaba juga memposting IPO di New York pada tahun 2014 yang mencetak rekor dunia dalam hal saham. Namun setelah adanya dugaan bahwa perusahaan tersebut menjual barang palsu, IPO-nya turun hingga lebih dari 50% di sepanjang tahun 2015. Yang selanjutnya adalah analisis studi kasus. Model kepemimpinan Jack Ma adalah interaksional terintegrasi, yaitu pemahaman bahwa seorang pemimpin harus selalu mengkomunikasikan situasi kepada pengikut, dan pengikut harus selalu berpegang pada tujuan kepemimpinan. Secara keseluruhan, model ini didasarkan pada pemahaman bahwa harus ada banyak hubungan antara pemimpin dan juga pengikut. Kedua belah pihak harus datang bersama-sama dengan tujuan bersama, yaitu memenuhi tujuan perusahaan. Sejumlah gaya kepemimpinan yang dibangun terkait dengan Jack Ma yaitu visioner. Pemimpin visioner adalah pemimpin yang tidak terhalang oleh situasi buruk, melainkan berfokus untuk mencari peluang agar bisa mengubah kondisi menjadi hasil yang positif. Ketika Jack Ma pertama kali datang ke Amerika Serikat dan diperkenalkan kepada internet, ia tidak melihat satupun halaman yang berbahasa Mandarin dan menjadikan hal ini sebagai peluang usahanya, sehingga tercipta Alibaba Group seperti saat ini. Yang kedua adalah coaching. Gaya kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan individu dan menunjukkan kepada orang-orang bagaimana mengubah impian mereka menjadi kenyataan. Jack Ma melatih semua stafnya dan juga orang-orang di sekitarnya. Ini juga tercermin pada perannya sebagai penasihat di berbagai perusahaan dunia. Yang ketiga adalah penentu kecepatan. Penentu kecepatan memanfaatkan peluang dan mendorongnya menjadi kekuatan. Dalam kasus Jack Ma, dia memanfaatkan tidak ada halaman berbahasa Mandarin dan mengatur langkah untuk berinvestasi dalam industri tersebut. Yang terakhir adalah gigih. Seorang pemimpin yang gigih adalah seseorang yang tidak takut. Jack Ma mencoba berulang kali. Dia mencoba masuk perguruan tinggi pada 2 kesempatan tanpa hasil dan berhasil mendapatkan posisi sebagai mahasiswa kepada kesempatan yang ketiga. Dia juga ditolak berkali-kali untuk posisi pekerjaan. Intinya, menjadi seorang pemimpin yang hebat tidak dapat dilakukan dalam waktu sekejap.
Ada banyak hal yang harus dipelajari dan juga terus berusaha. Pemimpin yang handal adalah pemimpin yang tangguh menghadapi kegagalan dan terus bisa mencari peluang dalam setiap situasi buruk sekalipun. Ya, dan juga pemimpin memiliki atribut tertentu sehingga ia dapat menonjol. Bisa jadi bagaimana ia tersebut menyampaikan nilai yang disampaikan atau bagaimana ia bereaksi terhadap suatu situasi. Beberapa mungkin diperoleh melalui proses pembelajaran, sementara yang lain diperoleh dari pengalaman.